Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada minggu keempat tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan fardu salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat berangkaikan salam keharibaan junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan mengerjakan segala sunnahnya, insyaallah kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jangan sampai kualitas iman dan takwa kita itu lentur dan luntur akibat keadaan zaman yang sudah serba kabur, sehingga kita lupa bahwa kita pasti akan masuk ke liang kubur. Sifat lemah lembut dan suka memberi maaf, aktualisasi akhlak muslim, inilah yang menjadi judul khutbah kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di antara sekian banyak akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat lemah lembut, wal kaziminal ghaiza, dan suka memberi maaf, wal afina 'anil nas. Dari khutbah yang singkat ini
akan disampaikan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat lemah lembut atau tidak suka marah dan suka memberi maaf kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada kenyataannya, sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat lemah lembut dan suka memberi maaf, merupakan sifat yang jarang kita temui saat ini. Padahal masing-masing dari kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul kita yang patut kita jadikan contoh suri tauladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semakin majunya zaman dan semakin canggihnya teknologi, namun semakin menjauhnya manusia dari akhlak terpuji. Padahal Islam mengajarkan kepada manusia agar memiliki dan menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, kata Rasul. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Akhlak terpuji merupakan tolak ukur utama dalam menilai tingkat keimanan seseorang. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang paling dekat bersama Rasulullah di hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya. Nah, pada khutbah yang singkat ini, sifat yang dimiliki Rasulullah yang pertama ialah sifat wal kaziminal ghaiz, yaitu sifat lemah lembut. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sifat lemah lembut atau mampu menahan amarah merupakan sifat yang selalu dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau dihina, dicaci, bahkan dilempari, di antaranya beliau tidak pernah kasar kepada orang lain, bahkan beliau tidak pernah kasar kepada wanita-wanita. Sifat lemah lembut merupakan kunci untuk melunakkan hati seseorang. Orang yang lemah lembut atau sifatnya tidak pernah marah atau mudah terpancing marah bukanlah orang yang kehilangan atau tidak memiliki ketegasan, atau bukan orang yang dapat dikendalikan. Namun sebaliknya, orang yang memiliki sifat lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan kekuatannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Memiliki sifat mudah marah seringkali membuat manusia hilang akal sehat. Kata-katanya tidak terkontrol, keputusan tidak bijak, dan emosi tidak terkendali. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidul ladzi yumliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat, kata Rasul, bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang lain atau menang dalam gulat, akan tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Dalam hadis tersebut dapat kita ambil intisari bahwa orang yang kuat atau memiliki badan besar bisa mengangkat besi, menang dalam gulat atau menang dalam pertarungan dan lain sebagainya. Akan tetapi
Orang yang kuat adalah sesuai dengan sabda Rasul tadi, orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Orang yang memiliki sifat lemah lembut baik dalam perkataan maupun perbuatan kesehariannya, kita harus mengedepankan sikap dan tutur kata yang lemah lembut dan menjauhkan diri dari sikap kasar atau mudah marah, emosi dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya sifat lemah lembut akan mendatangkan kedekatan dan kebaikan. Sebaliknya, sikap kasar atau mudah marah akan menjauhkan dari persaudaraan dan bahkan mendatangkan keburukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Di era milenial saat ini, sifat lemah lembut sudah jarang kita temui, baik dalam perkataan maupun segala tindak perbuatan manusia. Misalnya pada kondisi yang katanya pandemi COVID-19 yang kunjung juga belum berakhir, kurangnya pendapatan atau defisit ekonomi dapat membuat orang lupa diri, bersikap lemah lembut, karena yang dipikirkannya hanya masalah pendapatan yang kurang dan kurang. Padahal penerapan sifat lemah lembut seharusnya setiap menjalani lini kehidupan, apakah itu menyangkut krisis ekonomi atau income dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian sikap lemah lembut merupakan hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Contoh lain, misalnya seorang ayah atau kepala keluarga yang arif dan bijaksana dalam membimbing istri dan mendidik anak-anaknya, maka peran seorang ayah dalam bersikap lemah lembut sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi kondisi akhlak anak saat ini sangat jauh dari sikap akhlakul karimah. Dengan ditambahnya lagi kondisi yang belum membuat anak dapat bersekolah, sehingga anak tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, disinilah dibutuhkan peranan seorang ayah, kepala keluarga dalam mengarahkan anak-anaknya. Tidak ada alasan sibuk mencari nafkah, kerja banting tulang, akan tetapi tanggung jawab seorang ayah harus dijalankan dengan baik. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu sifat Rasulullah atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua dari khutbah yang singkat ini adalah wal 'afina 'anil nas. Beliau suka memberi maaf. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita mendengar, membaca dan meneliti sejarah Islam tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali dihina, bahkan dicaci oleh kaum kafir, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia tidak pernah dendam, bahkan beliau justru memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, sekalipun orang tersebut belum meminta maaf kepada beliau. Memberi maaf bukan berarti kita dikatakan orang yang lemah atau pengecut, sebab Allah Subhanahu wa taala
memuliakan orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Suka memaafkan justru menunjukkan sifat keutamaan dan kemuliaan seseorang. Sikap pemaaf menunjukkan seseorang memilih jalan yang dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebenarnya dia bisa menuntut balas atas kesalahan orang lain dengan memberi maaf atau jadi orang yang pemaaf. Paling tidak kita sudah mencontoh suri tauladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Jika kita telah belajar dalam memaafkan kesalahan orang lain, maka kita juga harus belajar untuk meminta maaf atas kesalahan perbuatan yang kita lakukan. Pada kenyataannya, banyak orang atau sebahagian orang lebih rela melakukan apa saja yang lebih sulit daripada harus meminta maaf. Inilah bentuk kondisi manusia akhir zaman yang menunjukkan kesombongan dan keangkuhan, sehingga dia merasa dirinya paling dibutuhkan atau hebat sehingga malu untuk meminta maaf. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian contoh interaksi seorang pasangan suami istri tidak jarang kita temui dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Terkadang ada perselisihan, perbedaan pendapat atau hal-hal yang tidak disukai dilakukan oleh suami maupun istri. Kemudian jika seorang suami atau istri tidak ada yang berinisiatif untuk meminta maaf terlebih dahulu, tidak memilih jalan islah, sehingga akan mengakibatkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, bahkan perceraian. Nah, disinilah dibutuhkan peran agama dalam menjalankan kepada kita untuk segera meminta maaf ketika menjalani atau berbuat salah terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sempurna atau serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dari akhlak atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sikap lemah lembut dan suka memberi maaf, hendaknya kita selalu menjadikan contoh suri tauladan yang dapat kita terapkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seorang ayah misalnya dalam mendidik anaknya untuk sholat, ayah yang bijak harus mengajak, bahkan bukan menyuruh anaknya untuk sholat. Ayah yang bijak itu adalah mengajak atau mencontohkan anaknya untuk sholat, bukan sebaliknya. Ayah atau seorang kepala keluarga hanya menyuruh anaknya untuk sholat, tetapi ayahnya tidak melaksanakannya. Maka dari khutbah yang singkat ini ada beberapa hikmah atau kesimpulan yang dapat kita ambil untuk menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Menjaga amarah, bersikap lemah lembut atau suka memberi maaf kepada orang lain hendaknya selalu kita terapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, di lingkungan kita sehari-hari. Akhlak atau sikap terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya menjadikan suri tauladan sepanjang masa yang dapat kita terapkan
agar terciptanya kehidupan yang lebih baik lagi untuk hari ini, esok maupun yang akan datang, sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, kata Allah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan dua sifat ini akan kita terapkan dan kita amalkan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا الله يا قاضي الحاجات. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.